Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Kenny dari Customer Success Simi CV. Dan untuk video kali ini mungkin bukan lebih ke masterclass ya teman-teman ya, tapi lebih ke sesi perkenalan nih. Dan juga pasti ada beberapa dari kalian itu yang udah nonton video aku dan mungkin sempet nanya ya, ini Kenny siapa ya? Kok kayaknya dia sok tahu banget ya. Ini kenapa kayak maksudnya kayak iya, udah gitu kayak kenapa saya mesti dengerin dia? Emangnya dia kredensialnya itu apa? Nah, ini yang mau aku coba jelasin ya eh, di video kali ini gitu teman-teman. Jadi semoga juga ngebantu bikin teman-teman itu lebih lega ya. Oh, oke oke oke. Ini Kenny itu backgroundnya begini 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 dan juga kenapa saya mesti dengerin itu alasannya ada ABC ya. Jadi sebenarnya mau transparan ya teman-teman ya. Dari sisi aku juga aku nggak ngerasa kayak aku spesial atau gimana gitu ya teman-teman ya. Coba mungkin lebih beruntung aja dibandingkan mungkin dengan eh, orang lain, beberapa orang lain gitu ya. Jadi kayak aku lulus dari universitas luar, ya jadi kayak foreign graduate ya waktu itu di Seattle University jurusan accounting. Em, ya dapat cum laude juga nih, tapi ya itu nggak gitu relevan ya maksudnya kalau untuk buat cari kerja ya. Jadi kayak aku lulus kurang lebih 2019, work experience aku itu kurang lebih udah ada di angka 5 tahun dan sekarang fokus aku tuh lebih lebih ke arah customer success atau account manager ya. Jadi berbicara dengan orang, public speaking, bikin-bikin video seperti ini tuh udah jadi day to day-nya aku nih. Nah, mungkin untuk beberapa teman-teman yang kenapa sih kalian tuh mesti dengerin aku? Of course, yang pertama nggak ada yang maksa ya, tidak ada pemaksaan ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kayaknya nggak relevan deh, atau nggak kayaknya aku nggak percaya deh sama dia ngomong apa, aku nggak mau nonton lagi. Itu sangat-sangat dibebaskan ya teman-teman ya. Karena memang purpose-nya Masterclass itu kan untuk membantu teman-teman yang mungkin belum tahu nih atau pengen tahu lebih dalam, tapi buat yang udah ngerti atau mungkin punya source yang lebih baik itu sangat-sangat dipersilahkan gitu ya. Jadi tidak ada paksaan sama sekali. Nah, tapi kalau untuk dari sisi aku, kenapa mungkin aku berada di posisi yang bisa membagikan ilmu seperti ini tuh kredensialnya seperti apa? Jadi again pengalaman kerja kurang lebih udah 5 tahun dan aku startnya itu sebagai accountant nih. Nah, mungkin uniknya itu di mana? Uniknya itu baru setahun itu aku banting setir teman-teman. Jadi dari accountant aku pindah ke customer success ya, atau orang-orang itu bilangnya account manager. Tapi intinya lebih ke relationship building sama sales daripada yang back end office kayak accountant. Nah, dari situ juga aku belajar banyak ya teman-teman, karena pindah karir itu kan nggak mudah ya, apalagi kalau experience-nya itu masih nol. Ya, ibaratnya kayak aku accountant aja tuh kayak pengalaman baru 1 tahun, udah gitu aku mau mulai lagi dari nol. Itu ibaratnya kalau nyari kerja itu juga susah gitu ya, orang itu nggak ada yang mau denger. Nah, jadi kayak kenapa mungkin kayak persepsi aku tuh lumayan relatable itu terutama mungkin buat teman-teman yang mau pindah karir ya dari let's say sekarang itu kalian itu di jurusan A tapi kayak karirnya tuh nggak ada hubungan sama sekali gitu loh sama yang kalian mau, itu bisa teman-teman, cuma memang ada caranya ya. Jadi mungkin itu beberapa poin sama kenapa kalian itu mesti dengerin aku. Mungkin alasan yang lain itu karena memang aku tuh lumayan terobsesi ya teman-teman ya sama hal-hal yang berhubungan dengan HR. Udah gitu juga artikel-artikel HR di YouTube aja aku nontonin video beginian gitu teman-teman. Jadi technically makanya aku tuh ilmunya tuh lumayan dalam kalau ngomongin mengenai dunia perekrutan walaupun aku bukan recruiter ya. Jadi semua persepsi yang aku share itu dari yang aku baca sama dari pengalaman pribadi aku gitu. Aku nggak pernah klaim kalau misalnya, oh aku lebih pinter dari recruiter atau apa, itu nggak ada ya. Tapi memang di LinkedIn, di YouTube itu aku konsumsinya itu materi-materi yang seperti ini. Makanya kayak aku juga bisa bantu bikin video ini dan technically video ini tuh cuma aku mau berbagi ilmu aja ke teman-teman nih. Silakan kalian yang judge sendiri ya, ini berguna atau tidak ya. Udah gitu juga mungkin alasan berikutnya kenapa aku berani share video kayak begini itu karena dalam 2 tahun terakhir itu juga lumayan lah ya, maksudnya again aku yakin banyak orang yang lebih sukses dari aku di luar sana ya. Tapi kayak dari sisi aku tuh dua tahun terakhir itu aku dapat kayak at least 50 interview lebih ya sama tech company di Indonesia ya. Udah gitu juga dapat offer letter at least 10 dalam waktu kurang lebih 2 tahun terakhir gitu ya. Dan dalam interview itu tuh aku belajar banyak banget teman-teman, kan dari 50 itu per company loh ya, dari tiap company itu stakeholdernya banyak, jadi nggak cuma satu orang doang, kadang-kadang ada dua, kadang-kadang tiga. Jadi technically kalau kita ngomongin interview doang itu udah 100 lebih lah interview aku sama orang-orang dari dunia tech gitu, dan aku belajar banyak dan ini yang mau di share gitu teman-teman. Jadi ya um, ya, jadi itu semoga berguna ya. Jadi kayak mayoritas itu knowledge yang aku share di masterclass itu udah aku terapin langsung di dunia nyata gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya nggak
nggak berguna atau mungkin nggak cocok, itu nggak mungkin aku share. Jadi yang aku share itu yang bener-bener aku udah praktekin itu di interview beneran ya. Jadi keep that in mind, tapi tentunya nggak ada guarantee untuk sukses karena di dunia ini yang guarantee itu cuma teks sama kematian ya teman-teman ya. Jadi kalian juga mungkin pernah dengar gitu. Jadi kurang lebih alasannya seperti itu ya. Jadi 5 tahun pengalaman kerja, udah gitu juga aku sering banget konsumsi konten seperti ini, dan rata-rata konten yang aku share itu karena memang aku udah ngetes juga ya. Jadi kalian tuh nggak perlu ngetes lagi, tinggal dipraktikin aja. Aku udah ngetes, dapat banyak interview kayak 50 lebih ya, dapat offer letter itu juga banyak gitu loh ya. Jadi semoga video kali ini membantu gitu ya untuk meningkatkan kredensial aku juga dan meningkatkan alasan kenapa kalian itu mungkin disarankan untuk mendengarin aku ya. Dan of course tentunya tidak ada paksaan. Oke, jadi mungkin segitu dulu teman-teman untuk videonya kali ini. Nanti kita belajar lagi di masterclass yang lain ya. Thank you.